Jadi kalau persoalan banyak orang yang kemudian putus sekolah atau kemudian mengabaikan mimpinya hanya karena persoalan biaya. Padahal pemerintah kan sudah memberikan atensi yang banyak dalam hal ini biaya kepada kita, misalnya melalui LPDP. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak punya dana, saya tidak punya uang sehingga saya tidak bisa kuliah. Ya, tidak ada alasan lagi. Kenapa? Banyak beasiswa, banyak sekali beasiswa bertebaran. Menurut saya rekan-rekan dari Kolaka Utara bisa lah, tidak mungkin Ya, tidak selama ada kemauan. Iya benar. Kita butuh Silva dan Aziza saja bisa mas. Iya, kita membutuhkan teman-teman yang lain. Saya percaya orang-orang Kolaka Utara adalah orang-orang yang hebat, terbukti dengan ketika dia kuliah di Makassar, iya, bisa berprestasi. Ya, bisa di kuliah di Jawa mereka bisa berprestasi, ada tanda sendiri. Jadi bukan alasan karena saya dari Kolaka Utara nggak ada apa-apa pun. Jadi bisa tidaknya itu adalah tergantung kita. Kita mau atau tidak, itu saja. Bukan persoalan mampu atau tidak, No. mau atau tidak. Mau atau tidak. Benar, itu sangat menginspirasi. Oke. Jadi zaman sekarang ini banyak orang yang takut untuk bermimpi. Menurut Aziza gimana? Ya, orang yang takut bermimpi adalah orang yang tidak ingin apa yang diinginkan itu sukses. Jadi untuk bermimpi memang butuh mimpi itu gratis guys. Silakan bermimpi. Tapi bagaimana kita untuk menggapai mimpi itu? Bagaimana cara kita untuk menggapai mimpi itu? Ya kembali lagi ke diri pribadi masing-masing. Yes, back to yourself. Jadi ketika saya memiliki mimpi itu saya baru dapatkan ketika di akhir semester S1. Karena bagi saya banyak melihat di sekitar saya, ketika selesai S1 ya sudah, kalau dapat kerja ya kerja, kalau tidak menikah ya menikah. Tapi ternyata pemikiran saya itu salah. Saya mendapatkan pemikiran bahwa pendidikan itu tidak ada batasnya. Oh, sampai kapanpun pendidikan itu tidak ada batasnya. Bisa pendidikan di sekitar kita, bisa dengan melalui kita lanjut lagi untuk berbagi ke sesama. Bahkan mimpi ketika kita raih, yang berbangga adalah bukan cuma kita, orang sekitar kita, bahkan keluarga. Ketika berbicara mimpi ya, aduh. Ya, itulah mimpi seorang Aziza. Ya. Sekarang mimpi dari Silva apa? Bukan mimpi saat kita tidur. Ya. Mimpi akan kita bangun. Ya, mimpi banyak macam-macamnya. Ada orang yang mengatakan mimpi dalam tidur ya sudah mimpi. Ada juga yang mengatakan, ada quote yang mengatakan ada dua pilihan ketika kamu bangun tidur. Yang pertama, bangun tidur lalu melanjutkan tidur. Atau yang kedua adalah bangun tidur melanjutkan mimpi. Nah, kamu pilih yang mana? Nah, jadi kalau misalnya sekarang apalagi di tengah pandemi menjadi kaum rebahan, never mind, it's okay. Jadi tidak apa-apa kita menjadi kaum rebahan tapi bawa perubahan. Jadi persoalan mimpi, saya mengatakan bahwa orang yang tidak berani bermimpi adalah orang yang tidak percaya diri. Kenapa? Karena sudah dikatakan tadi, mimpi itu gratis, tidak ada halangan. Kuncinya adalah di kamu. Kamu mau besok menjadi orang yang luar biasa, berarti usahamu harus luar biasa juga. Kamu mau menjadi orang yang hebat, berarti hari ini kamu harus melakukan usaha-usaha yang hebat. Jadi tidak ada yang gratis, tidak ada proses yang gratis. Silakan bermimpi itu gratis, tapi prosesnya tidak gratis. Banyak hal yang harus kita lakukan. Benar, saya ingat itu, untuk menjadi orang sukses kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain dan lebih dari yang dilakukan orang lain. Kalau orang lain melakukan 1 jam, maka kita harus 2 jam. Kalau mereka 2 jam, maka kita harus 3 jam dan begitu seterusnya. Jadi untuk meraih kesuksesan memang seperti itu ya. Nah, saya pengen tahu nih Silva, mungkin kembali tadi obrolan tadi tentang beasiswa lagi. Banyak orang yang merasa bahwa ini LPDP berat nih syaratnya, berkas harus ngurus ini dan itu gitu. Menurut Silva gimana sih? Sebenarnya antara berat juga tidak, karena terbukti seandainya berat mungkin tidak ada yang jadi worthy. Dalam artian apa? Jadi pada dasarnya persyaratan yang dijadikan syarat itu sebenarnya bisa kita sanggupi.
kalau semisal mungkin ada yang bermasalah persoalan TOEFL ya, saya mendengar jadi memang TOEFL ini memang kayak jadi momok gitu loh Kak. Benar. Momok karena kayak ya apa sih TOEFL, kenapa harus, karena orang Kenapa harus ada? tes juga pun kan harus biaya dan lain-lain, jadi butuh usaha yang lebih, at least otodidak lah kayak gitu. Jadi mungkin adalah permasalahan utamanya adalah satu TOEFL. Tapi kalau tips dari saya sekarang itu di YouTube, di IG, Facebook full dengan Iya. berbagai informasi. Iya. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar Iya. TOEFL, Iya, di bisa. YouTube banyak YouTube. Lanjut. Ini Mama Ulana, terus banyak deh pokoknya tips-tips trik, karena pada dasarnya TOEFL itu kan lebih kepada trik ya. Iya. Jadi teman-teman saya percaya bisa menaklukkan itu. Bisa. Nah, Bisa. saya pengen tahu nih dari Aziza, gimana caranya bisa lulus TOEFL? Ya, lulus TOEFL awalnya sih selama kuliah bahasa Inggris itu nggak pernah disinggung tentang TOEFL. Ya. Nah, itulah jadi kekakuan saya sendiri ketika menghadapi TOEFL. Dan, sebelum menghadapi TOEFL itu sendiri, saya belajar otodidak bersama beliau. Kami ada kelompok belajar, memang di situ setiap hari kita harus selalu memberikan motivasi masing-masing. Kita harus bisa menaklukkan TOEFL ini. Nah, ketika itu bagaimana bisa ya, sebisa mungkin setiap waktu luang atau waktu dirasa apapun itu yang kita merasa nyaman untuk belajar. Nah, saya belajar untuk memperbaiki bagaimana tips dan triknya, bagaimana memahami soal-soal TOEFL. Nah, ketika tiba hari hanya, ya nggak kaku sekaku sebelumnya saat praktis bareng bertiga dengan teman satu. Pada saat itu ambil ujiannya di UNM. Harga? Harga saat itu 650. Nah, itu alhamdulillahnya kita bisa Langsung. mengumpulkan dana masing-masing. Ya, langsung. langsungnya sebenarnya kalau Langsung, dibilang lulus. lulus TOEFL itu kan tergantung target skor kita. Ya. Nah, karena kita start targetnya, oh ya gini. Jadi teman-teman kalau mau daftar LPDP memang punya target. Iya. Teman-teman targetnya apa? Mau target reguler Afirmasi. kah? Atau afirmasi? Nah, setelah teman-teman sudah punya target, misal saya punya target reguler. Berarti karena kamu punya target reguler, berarti kamu harus mengajukan 500. 500. Nah, tapi kalau target kamu adalah afirmasi, ya at least kamu bisa dapat 400. Nah, jadi kemarin karena kami merasa ya kami kurang mampu, prasejahtera. Jadi setidaknya karena juga belajar otodidak, ya Bersyukurlah bisa sampai skornya dapat 400-an ya. 400. sekian lah. Iya. Sekian. Ya. Nanti kalau nggak Iya. besar. Iya. Oke. Jadi gitu. Ya. Jadi Kawan-kawan pengen tahu nih, ya ada ribuan orang mungkin dan ada beberapa orang yang ada di rumah saat ini lagi mendoakan kita. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang bisa sukses, dan harapan mereka kita tidak seperti mereka gitu kan. Pasti semua orang tua pengen itu. Semoga anak saya tidak menjadi seperti saya misalnya kalau dia petani, pasti harapannya gitu. Nah, semangat terbesar dari Silva ini petani kan? petani Iya, gitu. semangat untuk sampai hari ini menjalani hidup ini. Nah, mungkin bisa cerita. Iya, bapak petani, gerobak kan dekat motora, mama IRT. Kalau dipikir siapa yang akan membiayai anak ini? Alhamdulillah sudah ada sarjana. Kemudian mau lanjut S2, kayaknya berpikir keras gitu loh Kak, berpikir keras untuk bisa lanjut karena ya S2 tahu sendiri lah berapa jutaan sekian yang harus dihabiskan. Cuman ada supporting system yang luar biasa. Siapa itu mama bapak, emak, saya panggil mama bapak. Saya ingat sekali sebelum lanjut S1, orang tua saya katanya gini, saya tidak punya harta, tapi saya ingin anak-anak saya bisa sekolah, bisa sarjana, bisa melanjutkan mimpi-mimpi orang tuanya. Karena mereka ada kalau emak saya ya pernah mimpi pengen jadi guru, jadi at least anaknya bisa jadi guru atau melampaui guru. Jadi itu yang paling saya ingat, bahwasanya mereka bilang saya tidak punya harta, tapi saya punya keinginan kalian bersekolah
kalian bisa menjadi manusia. Jadi itu ada kau tahu. Jadi itu ada kau tahu. Kalau dalam bahasa kau jadi orang, bukan sekedar orang yang bangun tidur lagi, tapi menjadi manusia yang punya manfaat kepada orang-orang. Arti kesehariannya diikuti dengan aktivitas yang positif. Nah, sekarang Aziza nih, mungkin berbeda nih Aziza. Ya. Kalau Silva mungkin masih lengkap kedua orang tua, Iya. masih ada yang support ini. Kalau Aziza mungkin tidak demikian ya. Iya. Saya pengen tahu nih semangatnya Aziza. Iya. Sedih sih kalau bahas ini ya. Tapi semangat itu muncul ketika melihat sekitar kita banyak yang putus sekolah karena orang tuanya nggak lengkap. Tapi Itu bukan sebagai ya, pengalaman. itu bukan sebagai penghalang sih. Apalagi ketika di sekitar kita banyak yang menyayangi. Apalagi ketika sekolah banyak yang mensupport. Ternyata menjadi anak yang tidak memiliki orang tua lengkap itu adalah hal yang harus kita buktikan bahwa kita juga bisa. Jangan patah semangat. Pokoknya ingin melihat ibu bahagia, saudara. Iya. Jadi kita adalah orang-orang yang pengen melihat, kita tidak mau stagnan begini saja kan. Kita pasti pengen semakin hari semakin baik apa yang kita lakukan dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk Asisa sendiri nih, Ya, punya berapa saudara sih? 9 9 bersaudara. bersaudara. Ya. Sekarang Asisa harus menjadi contoh bagi saudara-saudaranya kan. Nah, terus Silva 5 bersaudara tadi? 5 bersaudara. Nah, apa yang mimpi yang belum terwujud sampai hari ini? Belum terwujud. Menikah. Belum terwujud. Ya naikkan kedua orang tua sih. Kaji terus. Amin. Terus mau Sama-sama. bangun rumah. Amin. Mau pengen membangun rumah yang nyaman untuk kedua orang tua. Setidaknya ya apa yang mereka berikan hari ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, tentu tidak akan pernah cukup. Ya. Akan saya balas, tidak akan pernah cukup. Tapi setidaknya saya bisa memberikan kebahagiaan. Saya pengen juga bangun rumah untuk orang tua. Yang terpenting adalah selalu berbakti sih. Karena ridho Allah itu ridho walidain. Ya Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua sudah ridha, bismillah lah. Itu ridhonya orang tua sebenarnya. Iya. Jadi itu salah satu kunci adalah ridho kedua orang tua. Selama ada ridhonya, jalan kita pasti akan dimudahkan. Sisa dan Silva. Ini obrolan terakhir. Jadi podcast ini adalah sebenarnya podcast edukasi, bagaimana kita bisa mengedukasi orang banyak, dan apa yang kita sampaikan semoga bisa menginspirasi. Dan dari sini harapannya adalah lahir secuil inspirasi yang semoga bisa diimplementasikan oleh orang banyak. Nah, yang obrolan terakhir adalah saya ingin tahu nih, Silva itu memaknai kegagalan itu seperti apa sih? Jadi kalau kegagalan itu adalah sesuatu yang memang harus dilalui. Harus dilalui. Karena kalau kamu tidak pernah gagal, kamu tidak akan bercerita hari ini. Jadi pun kalau misalnya kamu ada kesuksesan hari ini, itu adalah akumulasi kegagalan kamu di hari kemarin. Jadi orang yang berhasil hari ini tidak serta-merta mereka ya berhasil begitu saja. Ada banyak kegagalan yang mungkin tidak dinampakkan karena mereka hanya ingin memperlihatkan ini yang bisa saya tampilkan. Persoalan kegagalan biar saya yang tahu, biar saya yang mengalami kayak gitu supaya orang ke depan atau adik-adik selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, sekarang Aziza nih, tadi bicara tentang kegagalan. Ya. Makna keberhasilan sekarang menurut Aziza apa? Ya, Apakah sekarang kita sudah berhasil? Sudah sampai LPDP ya? Apakah sudah berhasil? ya. Ya, makna keberhasilan itu sendiri sih kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau memaknai bahwa saya sudah sampai jadi award di LPDP itu adalah sebuah kesuksesan ya, lagi-lagi kembali ke diri kita. Saya rasa ini belum sampai pada suatu kesuksesan. Ini hanyalah
step by step dalam hidup saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi keberhasilan itu adalah ketika melihat orang yang kita cintai bisa berbahagia karena adanya kita di sekitarnya. Itu sangat luar biasa itu. Iya. Memang seperti itu ya, keberhasilan kegagalan itu satu mata rantai yang tidak mungkin terpisahkan. Tidak mungkin orang berhasil kalau mereka tidak pernah gagal. Dan kegagalan itu yang disebut dengan kegagalan menurut saya loh ini adalah ketika mereka tidak mau mencoba lagi. Iya, Ya, benar. saya hampir Jadi sampai pada hal utama itu adalah ketika kamu tidak mau Tidak mencoba. mencoba. Itu adalah kegagalan terburuk. Jadi itu menurut saya loh ini. Kegagalan terburuk adalah orang yang tidak mau mencoba lagi. Tapi selama mau mencoba, pasti selalu ada jalan. Dan ketika kamu mencoba, kamu akan menemukan banyak-banyak hal baru. Banyak hal baru. Dan kamu tidak akan tahu ketika kamu tidak melakukan itu. Itu intinya sih. dan pastikan ada orang di sekitarmu Ya, yang memberikan support. Support. Ya, Ya, karena saya hampir menyerah ketika saya gagal di tahap pertama. Tetapi support system dari teman saya, ya saya pikir lagi, oh ternyata kegagalan pecundang yang paling sesungguhnya adalah ketika menyerah pada kegagalannya sendiri. Banyak Ya. kata-kata inspirasi yang keluar dari narasumber kita hari ini. partner juga gitu. Iya, karena kok Ya, intinya temukan partner karena lingkungan Iya. itu sangat berpengaruh. Sebaik buruknya kamu adalah tergantung orang sekitar kamu. Kamu berteman dengan penjual parfum, insya Allah kan haram. Tapi ya berteman dengan yang buruk ya kan buruk. Tapi setidaknya pun ketika kita dalam lingkungan yang buruk, kita harus menjadi punya tonggak, punya kekuatan yang untuk bisa merubah orang-orang sekitar. Harus ada inner beauty dari dalam. Iya. Iya. Saya ingat nih pesannya Perdana Menteri Inggris perempuan pertama mengatakan seperti ini. Perhatikan apa yang kamu pikirkan karena itu akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kamu ucapkan karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu mulai dari bangun tidur sampai kamu terlelap lagi karena itu akan keluar menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan your habits karena itu akan menjadi karaktermu. Ketika karaktermu sudah seperti itu, maka begitulah masa depanmu. Jadi saat pikiran kita positif, pasti hasilnya akan positif insya Allah. Selama hal yang positif kita lakukan, pasti segala hal itu akan bernilai positif. Positif apa positif apa sih? Positif. Positif. Apa yang ada hari ini kan adalah hasil buah pikiran kemarin. Iya. Apa yang ada di hari akan datang adalah hasil buah pikiran hari ini. Jadi sukses tidaknya kita di masa mendatang ya bergantung hari ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan hari ini. Dan buatlah banyak kegiatan sosial. Iya, ya sosial itu paling, jadi volunteer itu paling memberikan manfaat yang lebih sih sebenarnya. Karena melalui volunteer itu yang membangun pemikiran kita bahwa ternyata banyak orang yang membutuhkan kita untuk memberikan manfaat kepada Dan mereka. lebih jauh dari itu bukan hanya pemikiran kita, tapi hati kita juga terbangun, tertata. Dan yang paling penting adalah kita bersyukur nih hari ini karena Allah masih menutup aib-aib kita di masa Iya lalu. benar. Mungkin seandainya aib-aib kita dibuka, kita mau jadi apa saat ini kan? Mutiran. Mutiran saya ada teman saya. Oke, mungkin gitu saja obrolan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Aziza dan Silva. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Amin, amin. Dan kalau ketika ada saran serta kritik, Ya, silakan. silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Dan yang pasti semakin membangun. Dan harapan saya untuk channel ini, silakan tulis di kolom komentar untuk siapa orang-orang hebat yang kemudian bisa dihadirkan Ya. dalam obrolan edukasi ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Aziza, Silva. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.